yang memberikan kemudahan dari segala kesulitan. Ialah Allah yang senantiasa menurunkan rezeki tanpa berhenti. Ialah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, dan yang Maha segalanya. Salawat beriring salam senantiasa tercurah terlimpah kepada uswah suri tauladan kita terbaik, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemuliaan tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rezeki berupa keyakinan kepada siapapun saja yang Dia kehendaki. Jika Allah hendak memuliakan, maka si miskin yang apa bisa diangkat derajatnya tanpa mahkota di kepalanya. Sebaliknya, jika Allah mengambil kemuliaan itu dari seorang raja tanpa mengambil kekuasaannya pun, Allah akan hinakan sehina-hinanya. Sehingga tidak ada yang dimuliakan kecuali yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang direndahkan kecuali yang direndahkan oleh Allah. Salah satu anugerah terbesar bagi orang yang beriman yaitu diberikanlah kepada kita bulan yang sangat mulia, 30 hari yang akan mengalahkan 365 hari. Salah satu di antaranya adalah setiap proses yang kita miliki di bulan Ramadan adalah berpotensi menaikkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah ayat 183. Yang pertama, kita harus fokus bahwa bulan yang mulia ini hanya akan kita lakukan dengan perencanaan yang matang, keinginan yang kuat, dan semua dilakukan secara konsisten. Pertama adalah rupiah kita di bulan Ramadan adalah perbaiki yang fardu dan sempurnakan yang sunnah. Fokus kepada perbaikan rupiah berupa menjaga sholat. Jika bisa awal waktu, lakukanlah di awal waktu. Jika seseorang sudah terbiasa di bulan Ramadan dengan sholat tepat pada waktunya, maka di 11 bulan yang akan datang akan diberikan keringanan untuk menjaga sholat di awal waktu. Rasulullah pernah ditanya, amalan apa yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah? Maka beliau menjawab, sholat ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah yakini bahwa aktivitas sholat itu adalah sebuah aktivitas potong kompas untuk segera menemui Allah dalam kekhusyuan kita, menemui Allah dalam ketuhanan kita, bahkan menemui Allah dalam keluh kesah kita. Kita ketahui bersama bahwa doa yang di dalamnya tidak menceritakan permintaan, doa yang di dalamnya tidak memohon keinginan, doa yang di dalamnya hanya menginformasikan, hanya berkeluh kesah, justru lebih dikabul dibandingkan doa yang di dalamnya terdapat permohonan. Salah satu contoh seperti begini, kita kedatangan seorang anak di rumah, lalu anak itu mengatakan kepada ibunya atau kepada ayahnya, ayah ini sepatunya udah bolong, udah rusak, ayah ini sepatunya sudah tidak bisa dipakai. Dalam kalimat itu anak tidak meminta apa-apa, hanya mengabarin saja tentang kondisi sepatunya. Maka pada saat yang bersamaan ibunya, ayahnya tergerak untuk membelikan. Begitulah doa-doa orang terkasih dalam Al-Quran, seperti Nabi Ayub alaihissalam ketika memohon kepada Allah, tidak minta kesembuhan, tapi dia hanya berkeluh kesah. Wa Ayyub nada rabbahu anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berkeluh kesah, sesungguhnya hidupku berat dan Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada poin-poin permintaan, tidak ada poin keinginan untuk sembuh, tapi di dalamnya hanya terdapat keluh kesah. Berikut juga adalah Nabi Yunus alaihissalam ketika meminta kepada Allah, beliau tidak minta dibangkitkan dari dalam lautan yang sangat dalam, dari perut ikan yang sangat pengap, tapi beliau hanya berkeluh kesah dengan dirinya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitupun Nabi Adam alaihissalam ketika dipisah dengan istrinya dan Allah pertemukan di Jabal Rahmah, permohonannya bukan ingin dikumpulkan kembali, bukan ingin bertemu dan berkumpul lagi dengan istri, tapi isinya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka sholat adalah sebuah kita menuangkan isi hati, menuangkan keluh kesah, menuangkan dan menginformasikan. Allah Maha tahu kita punya masalah, tapi etika kita untuk menyampaikan keluh kesah kita. Maka para jamaah rahimakumullah, dalam memperbaiki sholat kita, pertama
kita harus zikir kepada Allah. Yang pertama ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Pastikan pada saat kita membaca doa ini hati kita hadir, hati kita ingat, hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku beribadah dan kepadamu aku memohon. Pastikan kalimat yang kita ucapkan melalui lisan kita dihadiri dengan hati yang penuh dengan khusyuk dan tawadhu. Berikutnya adalah ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bayangkan dan rasakan kita sedang berkeluh kesah di hadapan Nabi, kita sedang memohon dan meminta agar mendapatkan syafaatnya, kita sedang memantaskan dan melayakan diri agar kita mengabdi aku sebagai umatnya. Maka setidak-tidaknya sepanjang sholat kita, setidak-tidaknya di tiga kondisi tadi, jagalah hubungan baik kita dengan Allah berupa hati tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sempurnakan yang sunnah. Sudah menjadi ketetapan Allah, orang-orang beriman di bulan Ramadan itu dimudahkan untuk melakukan ibadah. Salah satu di antaranya untuk bisa bangun lebih awal dibandingkan di luar bulan Ramadan. Maka pergunakan kesempatan yang singkat ini dengan qiyamul lail, tahajudlah minimal 2 rakaat atau mungkin bisa lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sepertiga malam maka tahajudlah melakukan sholat sunnah. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah bangkitkan engkau di tempat yang sangat terpuji. Allah sudah menjamin siapapun yang menjaga sepertiga malamnya dengan berdiri lebih lama, nafilatun yaitu sholat sunnah, maka Allah akan menanamkan ketenangan, menghilangkan kegelisahan, menambahkan kebaikan dan menambahkan kebahagiaan. Yakinlah bahwa bahagia tidak terletak apa yang kita miliki, bahagia terletak kepada hati yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki yang fardu, sempurnakan yang sunnah, jadikan setiap malam yang kita lewati kecuali dengan qiyamul lail ini bisa disebut dengan tarawih, bisa lagi dengan disebut dengan tahajud. Lalu bagaimana setelah kita menutup tarawih dengan sholat witir dan kita menutupnya dengan witir, apakah masih boleh melakukan sholat sunnah di sepertiga malam? Rasulullah seringkali melakukan sholat sunnah witirnya sebelum tidur, tapi kadang-kadang Rasulullah juga melakukan sholat witirnya setelah bangun tidur dan menutup tahajudnya. Artinya tidak ada larangan setelah witir melakukan sholat sunnah kembali. Yang dilarang adalah tidak boleh melakukan 2 witir dalam satu malam. Sempurnakan yang fardu, perbaiki yang fardu, sempurnakan yang sunnah. Mudah-mudahan kita masuk ke level la'allakum tattaqun. Semoga Allah mengaruniakan kita tenaga